Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin summa alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, semoga kalian di rumah sehat walafiat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Walaupun kalian sudah divaksin, alangkah baiknya kalian di rumah harus senantiasa menjaga protokol kesehatannya. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian diberikan pemahaman atas apa yang nanti akan Bapak sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafini amahu wa yukafi wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Materi kali ini yaitu saling membantu dan hidup rukun. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan juga Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Di dalam sejarah kaum muslimin, yang namanya Al-Quran itu belum dibukukan atau belum dimushafkan, melainkan ayatnya masih tertulis dengan terpisah-pisah. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di bebatuan, ada yang di tulang, di kulit hewan yang sudah disamak, dan juga di batang pohon yang sudah kering. Namun pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Al-Quran telah dibukukan karena khawatir umat muslimin sudah tidak ada yang bisa membaca Al-Quran, karena mengingat para hafiz Al-Quran telah banyak sekali yang gugur di medan perang membela agama Allah, yaitu agama Islam. Nah, sebagai umat muslimin, kalian itu diwajibkan untuk mempelajari Al-Quran, sebagaimana di dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, apakah kalian masih mengingat tata cara untuk membaca Al-Quran? Jadi yang pertama itu harus apa? Yang pertama itu harus ta'awudz. Apa itu ta'awudz? Yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, yang kedua itu harus membaca basmalah. Apa itu basmalah? Yaitu bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru masuklah ke suratnya. Marilah kita sama-sama untuk membaca Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Quran surat Al-Maidah itu ada yang diturunkan di kota Mekah, akan tetapi Quran surat Al-Maidah itu tergolong ke dalam Quran surat Madaniyah, yaitu yang diturunkan di kota Madinah, karena Quran surat Al-Maidah itu kebanyakannya diturunkan di kota Madinah. Lalu Quran surat Al-Hujurat, Quran surat Al-Hujurat juga sama, kebanyakannya diturunkan di kota Madinah. Makanya Quran surat Al-Hujurat dinamakan dan digolongkan ke dalam Quran surat Madaniyah. Mungkin kalian kalau misalkan saktah, yang namanya saktah itu udah pada tahu ya, seperti fathah, kasroh dan juga dhamma, ataupun fatahain, kasrotain dan juga dhammatain, pasti kalian sudah tahu. Dan juga sukun, kalian pasti sudah tahu. Malah kalian juga sudah tahu bahwasannya yang namanya ini itu adalah saktah, atau misalkan yang seperti itu.
mungkin pembahasan tanda baca dan juga sarkah ataupun waqaf kalian pasti sudah pada paham ya. Jadi kita lewat saja dan langsung masuk saja ke makna Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan juga Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Nah, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 ada perintah yang ditujukan pada kita, yaitu yang pertama, kita harus senantiasa tolong menolong dalam kebaikan dan juga janganlah kalian tolong menolong dalam hal keburukan. Misalkan contohnya tolong menolong dalam hal kebaikan, membantu teman untuk menjelaskan materi yang telah kau sampaikan. Misalkan kalau ada teman kalian yang masih kurang paham, terus menyantuni anak yatim dan juga sedekah gitu atau yang lainnya. Nah, tolong menolong itu bisa kalian lakukan di mana saja. Contohnya misalkan menolong dalam hal kebaikan, misalkan membantu teman menjelaskan materi pelajaran agar lebih paham, ataupun menyantuni anak yatim dan mendonasikan buku kepada teman kita yang misalkan tidak memiliki buku gitu ya untuk membaca-baca. Itu juga termasuk tolong menolong. Nah, dalam tolong menolong kita bisa melakukan di mana saja. Misalkan di dalam keluarga gitu ya, di rumah. Nah, kita bisa menolong ibu gitu, membantu ibu untuk memasak, membantu ibu nyapu, membantu ibu ngepel. Nah, itu juga termasuk tolong menolong. Ataupun misalkan kita tolong menolong di dalam sekolah gitu ya, di lingkungan sekolah. Nah, misalkan ketika kalian sedang berupacara, terus ada teman kalian yang tergeletak gitu pingsan. Nah, kalian harus menolongnya gitu, membawanya, menggotongnya ke UKM. Ataupun misalkan di masyarakat, di lingkungan masyarakat, misalkan ada yang sedang membangun rumah, nah kalian harus membantu gitu ya, tolong menolong, membantu membangun rumah tersebut. Lalu tidak disebutkan di dalam sebuah hadis, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hamba-hambanya selama hamba itu juga menolong saudaranya. Nah, jadi kalau misalkan kita senantiasa menolong teman kita, saudara kita gitu, Allah pun akan menolong kita. Lalu ditegaskan juga di dalam hadis yang lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu diterangkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, orang mukmin bagi orang mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya memperkukuh, sebagian yang lain. Tolong menolong perlu dilakukan antar sesama manusia, karena yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial yang senantiasa selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Sebagaimana di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Wallahu fi aunil abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi." Allah akan selalu menolong hamba-hambanya selama hamba itu juga menolong saudaranya. Nah, jadi kalau misalkan
juga akan kita dapatkan. Nah, lalu bagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2? Di ayat 3, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, jadi maksudnya itu kita ini tidak memilih untuk dijadikan apa, dan kita ini tidak memilih untuk memegang agama apa, karena semua itu telah Allah tetapkan. Misalkan kita dilahirkan dari rahim seorang ibu yang muslim, maka tanpa disengaja pun kita akan menjadi orang yang muslim, orang yang beriman. Lalu bagaimana dengan teman kita? Misalkan kalian memiliki teman yang non muslim gitu ya, mereka memiliki ibu non muslim, maka dia pun akan memiliki agama yang dibawa oleh ibunya. Tetapi kalau misalkan mereka telah mendapatkan sebuah hidayah dari Allah, maka tanpa sedikit pun kita ketahui pasti kalau misalkan seseorang telah mendapatkan hidayah tersebut, maka dia akan masuk agama yang benar, yaitu agama Islam. Yang kedua, Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dan Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini adalah ayat yang terakhir diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi makna dari Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini, ada orang kafir, ada orang beriman, hanya Allah yang berhak atas keputusan kafir dan berimannya atas diri seseorang. Lalu Allah telah meridhoi atas agama Islam. Jadi sebagaimana dalam firman-Nya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi Allah itu telah meridhoi agama Islam sebagaimana dalam firman-Nya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi maksud dari Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini yaitu Allah menyatakan bahwa Islam telah sempurna menjadi agama kita, dan Allah Subhanahu wa taala ridho. Jadi di kehidupan kita ini kita harus meyakini dan menyempurnakan dan sekaligus telah ridho terhadap agama Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, yaitu pengikutnya. Lalu Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Makna apa yang dikandung dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12? Yaitu pada dasarnya semua manusia itu sudah untuk berbuat baik dan kebaikan. Nah, itu hampir sama dengan yang tadi yang pertama, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 1 di ayat 2. Nah, jadi kita itu dianjurkan untuk senantiasa berbuat baik. Dan yang ketiga, Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, apa sih makna dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini? Yaitu makna yang dikandung dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 itu kita harus senantiasa berbuat baik. Jadi sama dengan Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, cuma yang lebih dalamnya, jadi kita dilarang untuk saling memuji sesama orang muslim. Jadi jangan saling membuli gitu ya. Jadi harus senantiasa berbuat baik. Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu idza khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dan jadi maksud dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini ialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan berpasangan, suku berkumpul atau berkelompok. Mereka berbentuk suku-suku atau bangsa. Dan di Indonesia ini kita itu berbagai macam suku dan bangsa gitu ya. Malah agama pun berbagai